Baik, pada ini kita mengenai yang mana apakah terdengar suara saya, Bapak Ibu? Kedengaran, Miss. Ya, terdengar ya, masalahnya di sini karena hujan lebat Terdengar, ya. Bu. Oke, Terdengar, Bu. oke, baik, selanjutkan. Buku pembahasan pertama itu tentang pengertian building networking, yang kedua manfaatnya, yang ketiga building networking bagi entrepreneur muda, yang keempat faktor penting dalam membangun networking, yang kelima teknik membangun networking bisnis yang efektif, kemudian manfaat media sosial profesional seperti LinkedIn, kemudian ada case study. Menurut Bapak Ibu, mengapa penting membangun jaringan dalam bisnis? Menurut Bapak Ibu, apa penting? Bapak Ibu, apakah tahu kenapa penting kita membangun jejaring dalam bisnis? Menurut Ibu Anissa, gimana pentingnya, Bu? Bu Anissa, Pak Rayauti, Bu Supriyanti, Pak Ibrahim, Pak Ferdinand, apalagi kalau di bagian IT, kenapa penting? Berbisnis Gimana Bu Supriyanti? agar bisnis kita lebih berkembang dan lebih maju Iya, dan bisa dikenal banyak orang. iya benar. Apalagi banyak cara bagaimana kita mencari jaringan dalam bisnis ya. Banyak cara bagaimana kita bisa mempromosikan bisnis yang kita punya. Apalagi di zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mempromosikan bisnis kita melalui Instagram mungkin, melalui Facebook, melalui grup WhatsApp mungkin. Selain itu, dari mana aja bisa kita mengitukan bisnis kita menurut Bapak Ibu? Biasanya yang Bapak Ibu yang bagian IT yang lebih paham ya, bagaimana kita bisa menjaring bisnis. Selain biasanya Ya Bu Supriyanti? pertemanan bisa melalui Facebook, TikTok. Iya. Yo ya TikTok, benar. Ya, Kan check out keranjang oh kuning ya, gitu, Miss. Shopee. Benar-benar Ibu. Seperti Ini. Shopee, seperti Lazada. Ya, banyak. Apalagi zaman sekarang ya, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu mungkin bisnisnya kita mungkin dari mulut ke mulut ya, Bapak Ibu ya. Karena memang pada tahun 2000-an Facebook udah ada ya, tahun 2000 ya. Belum ya, Bapak Ibu ya? Belum ya, Bu ya? Mungkin lebih ke iklan-iklan di TV, kemudian melalui koran. Memang sedikit. Kalau zaman sekarang jadi artis aja udah gampang ya Bapak Ibu ya. Lebih aktif di YouTube, di TikTok, kemudian lebih kreatif lagi. Jadi memang untuk zaman sekarang lebih maju, memang lebih gampang sih mempromosikan apapun yang bisa kita promosikan. Baik, kita lanjut langsung ke pendahuluan, Bu. Perkembangan sektor bisnis berkembang pesat dan transformasi digital dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh sektor bisnis. Semakin banyak orang yang melek digital, semakin menjadi peluang pula bagi para pelaku bisnis. Dan saat bersamaan menjadi tantangan dalam membangun bisnis menjadi berkelanjutan. Untuk dapat mengembangkan bisnis di era digital, selain menguasai tips dan trik digitalitas bisnis, mereka juga masih tetap harus menghargai pentingnya membangun jaringan networking. Nah, pada saat sekarang ini, memang apabila kita melek di dalam digital, memang akan terlihat salah ya, karena di zaman sekarang ini bisa kita lihat orang saja sekarang sudah menggunakan Gojek, Maxim untuk
di dalam kendaraan ya. Biasanya di sini orang lebih menggunakan ojek rumahan dekat perkampungan mungkin atau menggunakan angkot. Kalau sekarang kita bisa menggunakan eh, digital yaitu dengan menggunakan aplikasi Maxim atau aplikasi Gojek. Kemudian pengertian building networking ini, networking biasanya disebut sebagai berjejaring atau memperluas bagaimana kita memperluas jaringan. Networking adalah proses membangun suatu koneksi dan hubungan dengan orang lain, yaitu adalah Columbia University. Pengertian networking. Lebih spesifik lagi, Investopedia menyebutkan bahwa berjejaring atau networking adalah kegiatan bertukar informasi dan ide yang melibatkan orang-orang dengan profesi latar belakang dan minat yang sama. Para profesional biasanya melakukan networking untuk mendapatkan kenalan baru, kemudian menemukan peluang karir, serta mengetahui berita terbaru di industri yang mereka dan dunia kerja keseluruhannya. Pengertian dari building networking ini adalah upaya membangun koneksi dengan sebanyak-banyak mungkin orang atau perusahaan yang dapat memberikan keuntungan satu sama lain dalam hubungan profesional atau bisnis. Nah, keuntungan yang dimaksud ini bukan semata-mata hanya bersifat transaksi langsung dalam bentuk materi, namun juga termasuk keuntungan dalam jangka panjang, misalnya referensi bisnis, akses informasi, peluang kolaborasi, dan sebagainya. Building networking ini ialah aktif menjalin relasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pertumbuhan usaha Anda. Networking seharusnya tidak berjalan secara mengalir saja, melainkan diawali rencana dan dilakukan secara konsisten. Building networking bagi entrepreneur muda, networking itu dibutuhkan oleh semua profesi, terutama seorang entrepreneur. Networking sendiri dianggap penting dalam perkembangan karir karena memiliki banyak manfaat. Ada beberapa manfaat jaringannya adalah untuk meningkatkan sosial kapital, meningkatkan skill set, dan general knowledge, menemukan kesempatan bisnis, market, meningkatkan brand awareness, menumbuhkan self-confidence. Networking tidak selalu harus bertemu dengan orang baru, tapi networking juga dapat dilakukan dengan memperkuat relasi yang sudah ada, mulai friend of friend mindset. Nah, manfaat dari building networking ini pertama, dapat adanya kesempatan mencari peluang kerja baru. Yang kedua, menjadi tempat bertukar ide dan informasi serta sudut pandang. Yang ketiga, untuk memperkuat personal branding. Yang keempat, mengasah kemampuan komunikasi. Yang kelima, dapat saling membantu relasi dan menumbuhkan rasa percaya diri. Building networking ini ada langkah-langkahnya untuk membangun jejaring. Pertama, Bapak Ibu dapat menentukan tujuan dari networking itu apa. Siapkan elevator pitch yang menarik, menghubungi koneksi terdekat, bergabung pada komunitas lokal dan nasional, kemudian manfaatkan media sosial untuk memperluas jejaringnya. Kemudian, building networking ini kenapa sangat penting di dalam bisnis? Nah, yang harus Bapak Ibu tahu, pertama kita harus menyiapkan modal sosialnya dulu. Kemudian kita membantu mendapatkan ide, informasi terbaru, peluang bisnis yang lebih besar, hingga sumber daya manusianya berkualitas untuk mendukung perkembangan bisnis. Kemudian untuk menambahkan rasa percaya diri, kemudian meningkatkan kemampuan bisnis dalam melayani pelanggan tanpa perlu mengeluarkan biaya terlalu besar. Nah, membuat bisnis ini lebih cepat populer, kemudian dapat mendukung proses kolaborasi untuk menghasilkan inovasi bisnis yang menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, bagaimana cara kita memulai networking-nya? Yaitu pertama kita memang memulai dengan membangun jaringan yang dimulai sejak masih sekolah atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Kesimpulannya, tidak perlu menunda-nunda niat menjalin relasi profesional sejak masih menempuh pendidikan. Justru kita gunakan kesempatan emosi tersebut supaya punya banyak relasi yang bermanfaat bagi perkembangan bisnis di masa depan. Di sini ada cara membangun jejaring dalam bisnis. Nah, networking ini bukan sekedar hanya memperluaskan jaringan pertemanan, melainkan juga termasuk bagaimana cara membina hubungan yang baik dan bagaimana menjaga koneksi tersebut agar tetap kuat. Dalam hal ini butuh kemampuan berkomunikasi yang efektif agar dapat memperluas relasi dan membina hubungan baik yang berkelanjutan. Kemudian, kita memanfaatkan media sosial profesional seperti LinkedIn. Media sosial merupakan tempat yang sangat sesuai untuk membangun network dan dapat memperluas jaringan pertemanan di kalangan profesional sesuai bidang yang berkaitan dengan karir dengan bergabungnya dalam grup-grup profesi di media sosial. Di sini berdasarkan survei yang dilakukan Career Builder, sebanyak 70% recruiter akan melakukan background check untuk screening calon karyawan melalui media sosial. Salah satu media sosialnya yang bisa dimanfaatkan untuk membangun jaringan bisa menggunakan LinkedIn. Cara meningkatkan dan percaya diri saat building networking itu siapkan kalimat perkenalan. Palsukan rasa percaya dirimu, mengobrol sambil makan, rencanakan topik obrolan, lakukan follow up, networking kapan saja. Nah, siapkan kalimat perkenalan itu sebelum menghadiri acara networking, siapkan 2 hingga 3 kalimat perkenalan yang bisa membuat Bapak Ibu lebih menonjol dan berkesan. Selain hanya menyebutkan nama atau proyek yang bisa menceritakan tentang proyek atau klien yang sedang kita tangani. Nah, berdasarkan dari penjelasan saya tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa di-on-kan kameranya? Kalau yang bisa, minimal ada 1. Baik, Pak Riaudi. Ya, terima kasih Bu Anissa. Karena memang saat saya menerangkan, jika tidak ada satu yang aktif itu memang agak lain ya. Jadi, jika tidak bisa mengeluarkan suaranya, tidak apa-apa. Baik, mungkin terima kasih Bu Supriyanti. Mungkin saya lupa ya, kita pertemuan yang pernah saya bikin Vicon ternyata banyak yang tidak hadir. Jadi mungkin ini ada perkenalan yang pertama ya Bapak ya Ibu ya. Perkenalkan, betul, Bu. saya Sinta Wahyuni dan saya memang pengampu dosen mata kuliah estetika humanisme. Jadi salam kenal buat Ibu Bapak di perkuliahan hari ini. Oke, Ibu, apa ada pertanyaan atau kita sharing mengenal bagaimana building network? Terima kasih Pak Riaudi. Bagaimana Bu Supriyanti? Kalau di saat sekarang, ternyata di era digital ini ada positif dan negatifnya ya. Contohnya saja seperti dengan dipermudahkannya ada aplikasi Gojek, misalnya salah satu contohnya kan Bapak Ibu, memang itu menjadi lahan pencarian seseorang atau bisnis seseorang kan untuk mencari nafkahnya. Nah, ternyata ada pro dan kontra, apalagi seperti di sini. Kalau di tempat Bapak Ibu mungkin saya kurang tahu ya. Kalau di daerah saya kebetulan tinggal di Padang, Sumatera Barat. Memang sistem Gojek ini memang ada pro kontranya, karena bagi bapak-bapak atau yang melek sama digital, dia akan memprotes dengan aplikasi Gojek. Malah mereka melarang seseorang itu masuk ke perkampungan tersebut. Gitu, Gojek masuk ke Padang aja itu sebelumnya tuh ada pro kontranya tuh. Karena bagi mereka itu menutup rezeki mereka, tapi sebagian kami mungkin yang menggunakan Gojek itu mempermudah kami gitu. Terkadang memang kalau Gojek itu terkadang mereka ngambil upahnya memang seenaknya ya Bapak Ibu ya. Terkadang kita terkaget-kaget kan. Tapi terkadang kalau menggunakan Gojek kita tahu kan berapanya. Itu sih pro dan kontranya. Kalau di tempat Bapak Ibu gimana? Ibu Anissa tinggalnya di mana?
Saya di Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta ya. Ibu Di Supriyanti. Jakarta, Bu. Iya. Bu Supriyanti. Ya, saya di Jakarta Barat, Bu, Jakarta ya. seputar Kota Bambu. Ya. Ibu yang kelas 204 ini yang convert ya. Yang dari D3 ke S1. Baik, mengenai building networking-nya adakah pertanyaan dari Ibu ke Bapak, kita sharing mengenai gimana Ibu? Mungkin kalau semua aplikasi juga banyak kekurangan dan kelebihannya ya, Miss ya. Ya, Jadi tinggal bagaimana kita konsekuensi mengimbangi penggunaan aplikasi tersebut aja, gitu. Ya nggak semuanya aplikasi itu ada ya, titik kelemahannya. Tinggal kita bagaimana mengantisipasi agar kelemahan itu jangan terulang kembali kalau dalam bisnis ya. ya Misalnya benar. tahap kirim barang, tepat waktu, jadi biar nggak terlalu bagaimana, itu suatu ibarat kata kritikan dan masukan buat kita sebagai produsen ya atau distributor gitu. Ya benar. Kemudian kalau kita lihat sekarang lagi booming tentang penerimaan guru dengan menggunakan marketplace. Ada Ibu mendengar? Lagi booming? Bu Anissa ada dengar nggak? Bapak Ibu ada dengar? Betul. Ya. Ya, betul, Bu. Menurut Ibu Betul. bagaimana dengan namanya marketplace tersebut? Kalau saya sih nggak setuju ya, Bu. Kurang setuju. Karena kan Iya. kalau guru itu kan profesi ya, dan kayaknya kurang layak aja kalau dibuat marketplace gitu. Iya, Kalau menurut benar. saya sih. Memang benar sih. Ya. Tapi kita nggak tahu ya. Kalau bagi mungkin menurut saya juga, ya Ibu Supriyanti. Tapi ada sisi positifnya sih, Miss. Artinya di situ kan guru berlomba-lomba ya. Untuk menjadi yang Untuk menjadi yang terbaik ya. Oke, sepertinya kalau bisa mungkin namanya aja kali mungkin diubah juga ya Bu ya. Karena kita tahu marketplace itu biasanya tempat apa. Karena memang sebagian orang kan tidak semua orang yang sama pendapatnya. wifi-nya ya. Karena apa terdengar suara saya Bu? Mendengar, Bu. Seperti marketplace tersebut memang sebagian apalagi yang pernah sih saya tanyakan sama guru-guru yang honor di sini kan, bagaimana menurutnya tentang marketplace. Memang mereka merasa sedikit kecewa ya, karena dengan nama tersebut. Padahal kita tahu ya Bapak Ibu, mereka yang honor tersebut merasa berkecil hati ya. Di saat orang menerima gajinya segini, mereka segitu, tetapi mereka mungkin dengan ikhlas ya. Tapi sebenarnya yang bisa kita ambil, kita hidup cuma tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oke, kita kembali ke public network-nya lagi. Nah, bagaimana menurut Ibu dan Bapak cara kita mengikat relasi kita? Dengan cara seperti apa? Pertama, kita mungkin menjalin komunikasi ya, Bu. Misalnya Bu Anissa, atau Pak Riaudi, atau Pak Ibrahim, atau Pak Waskita, atau Bu Supriyanti mempunyai bisnis. Nah, bagaimana caranya kita untuk cara menarik relasi? Apa aja yang harus kita lakukan salah satunya? Promosi, Bu. Ya, yang promosi. Promosi. Terus? Promosi, ya. Promosi, kemudian dengan mengenalkannya di media sosial, atau bisa juga dengan apa ya, menjalin kerjasama dengan apa namanya rekanan atau customer. Iya, memang kita harus melakukan pertama tuh mungkin untuk orang awam mungkin dia harus promosi ya. Tetapi pada zaman ini memang lebih gampang untuk mempromosikan sesuatu. Kita bisa melalui TikTok, melalui Shopee mungkin kita berjualannya. Kalau dulu kan memang dari mulut ke mulut ya Bapak Ibu. Misalnya kita ingin jual makanan, yaitu
rasanya enak gini-gini, nanti dari mulut ke mulut lah. Kalau sekarang ini bisa kita gunakan media sosial, TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Biasanya selain itu apa saja? Lazada, ada yang lain lagi? Instagram, TikTok, terus Shopee, Tokopedia ya nanti bisa, atau dari WhatsApp juga bisa, Oh ya status benar. WhatsApp. Memang banyak sih. Kalau untuk mempromosikannya mungkin masih banyak yang bisa kita gunakan seperti yang Ibu Anissa sebutkan tadi. Kemudian selain itu kita juga menjaga hubungan kita dengan relasi ya. Memang sih ada pro kontranya, orang bilang pembeli adalah raja. Pro kontra nggak? Tetapi walaupun bagaimanapun kita sebagai sedang mempromosikan punya kita, memang kita harus benar-benar itu ya, memuaskan pelanggan ya. Ya kan Bapak Ibu? Baik, mengenai itu ada yang ditanyakan lagi tentang Goldin Networking. Bagaimana soal UTS-nya Bapak Ibu? Semoga nilai semuanya memuaskan ya. Amin. Belum dinilai ya, Bu? Ya, belum sempat. UTS-nya belum dinilai ya, Bu? Iya, insya Allah nanti akan saya mulai nilai. Memang kemarin saya lagi kurang enak badan dan jadi belum sempat. Untungnya masih ada waktu ya. Insya Allah nanti malam kan saya nilai. Tapi udah saya mulai baca-baca sih. Nilai aja yang belum masih nilainya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Ibu mengenai materi kita hari ini? Baik, saya coba bacakan chatnya dari Pak Riudi di sini agar dapat menjangkau ke dunia luar sesuai dengan konsumen yang ingin dicapai. Oke, agar dapat berjalan yang lebih WhatsApp bisnis, toko online, benar sekali. Oke, tidak apa-apa Pak Riudi. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi hari ini, Ibu, Bapak? Atau ada yang ingin kita sharingkan tentang bulletin networking ini? Saya rasa kalau untuk Bapak Ibu di sini semuanya udah jadi pengusaha atau udah itu ya, udah kerja semua ya. Jadi udah paham lah, dan dilihat dari segi umurnya mungkin juga udah berumur ya semuanya gitu. Oke, Ibu Anissa dan Bu Supriyanti, Pak Riodi, Pak Ibrahim, dan Pak Ferdinand, dan Pak Waskita, pada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Atau kita sharing? Cukup, Iya, Bu. Gimana Bu Anissa? Udah cukup? Cukup, Bu. Baik. Cukup, Bu. Ya, sudah Baik. cukup. Baik, Ibu Supriyanti gimana Bu Supriyanti? Maaf ya, saya ngambil jadwalnya jam segini karena memang itu tuh Nggak memang apa-apa, Miss. dari prodi Bapak Ibu. Saya tahu itu. Dan saya juga minta maaf karena minta kameranya di on kan ya. Maaf karena saya biar lebih bisa berinteraksi aja sih sebenarnya. Baik. Iya, Miss. Sampai di sini materi kita Bapak Ibu, atau ada yang ditanyakan lagi? Atau kita sambung diskusi kita bisa di LMS. Kalau ada apa-apa Bapak Ibu atau ada kendala, Bapak Ibu bisa tanyakan saya langsung di chat saya di WA. Insya Allah akan saya balas. Saya Miss kemarin dibalas ya, Miss. Oh iya Langsung. ya Bu Sofianti ya. Ya, insya Allah lah. Kalau misalnya di SMS, insya Allah akan saya bahas. Terkadang memang saya udah coba buka LMS, tapi terkadang memang itu kan ke apa? Nah, ketutup Ketutup. Jadi memang saya minta bantuannya juga kalau ada apa-apa bisa Ya. di WhatsApp. Agar proses kita sama-sama jauh ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sama kayak mahasiswa saya, misalnya nggak saya balas WhatsApp-nya, dia bisa ke ruangan saya gitu. Kalau kita kan susah, makanya saya lebih memudahkan Bapak Ibu untuk bisa hubungi saya di WhatsApp aja. Oke, tidak apa-apa Pak Waskita, Pak Ferdinand, dan Pak Yodi. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu karena sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan
dengan nilai yang memuaskan. Saya harap, bagaimana kalau kita tutup aja perkuliahannya Bapak Ibu? Gimana? Ya Bu, silakan Baik. Bu. Baik, saya tutup Ya, perkuliahan silakan Bu. hari ini. Jika ada kendala atau apapun, bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Yang nanti mungkin saya salah masuk WhatsApp ya. Saya masuk ke grupnya mahasiswa yang 204. Maaf ya, nanti saya akan keluar. Tapi semoga Bapak Ibu yang di sana bisa menyimpan nama saya jika ada kendala apapun. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.